Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Sultan Satria dengan NIM 22000184118. Dalam video ini, saya akan menjelaskan alur kerja proyek deteksi retinopati diabetik menggunakan deep learning dan transfer learning. Kita akan melalui setiap tahap dari instalasi library, eksplorasi data, pelatihan model, hingga evaluasi performa. Mari kita mulai. Untuk bagian pertama ini, pertama-tama kita melakukan import semua library yang dibutuhkan. Library-library seperti Pandas, NumPy digunakan untuk memanipulasi data, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi. Untuk proses pembelajaran mesin digunakan sklearn dan Seaborn, dan TensorFlow. Di sini kita juga menggunakan model efisien NetB0 dari keras sebagai model dasar untuk transfer learning. Selain itu, kita mengimport Google Colab Drive untuk mengakses file di Google Drive. Untuk langkah berikutnya adalah menghubungkan Google Drive ke lingkungan kerja Google Colab karena dataset disimpan di sana. Setelah berhasil terhubung, kita menentukan direktori dataset yang telah disortir berdasarkan kelasnya. Path ini juga digunakan di seluruh proses, mulai dari pemrosesan data hingga pelatihan model. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi awal terhadap dataset. Kita menghitung jumlah gambar dari dalam tiap kelas dan memvisualisasikannya menggunakan diagram batang. Hal ini penting untuk memahami apakah distribusi data antar kelas seimbang atau tidak, karena ketidakseimbangan kelas bisa mempengaruhi performa model. Berikut ini merupakan tabel distribusi kelas retinopati diabetik. Di sini terdapat 5 folder, diantaranya adalah mild, moderate, no DR, proliferate, DR, dan severe. Untuk masing-masing folder ini ditampilkan jumlah masing-masing foto dari retinopati yang terdapat dalam masing-masing folder. Yang paling banyak terdapat pada folder no DR. Selanjutnya kita masuk ke bagian preprocessing dan augmentasi data. Untuk meningkatkan variasi data dan cegah overfitting, kita dapat menggunakan teknik augmentasi seperti rotasi, geseran, zoom, dan flip horizontal. Kita juga menormalisasi nilai pixel agar berada di dalam rentang 0 hingga 1. Seperti berikut. Kemudian data dibagi menjadi dua set, yaitu data training dan validasi, masing-masing melalui image data generator. Seperti itu. Untuk di sini terdapat keterangan outputnya, dia menyiapkan generator data untuk training dan validasi, kemudian menemukan 2939 foto yang terbagi menjadi 5 kelas, dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian 5. Di sini terdapat bagian menghitung class weights. Karena distribusi kelas tidak merata, kita menghitung class weight untuk menyeimbangkan kontribusi tiap kelas saat pelatihan. Bobot ini dihitung berdasarkan jumlah data per kelas, kemudian dinormalisasi agar pembelajaran menjadi lebih adil bagi semua kelas. Selanjutnya, kita ke bagian membangun model. Model yang digunakan adalah efisien NetB0 dari keras dengan bobot awal dari image net seperti berikut. Kita memanfaatkan arsitektur canggih ini tanpa melatih ulang seluruh model dari awal. Lapisan teratas dari model ini diganti dengan model average polling seperti berikut. Kemudian ada dropout dan juga dense untuk klasifikasi akhir. Model kompilasi dengan optimasi Adam dan fungsi loss categorical cross centropy seperti berikut. Di sini terdapat outputnya, yaitu model sekuensial 1.
Dengan masing-masing kolom ada layer type, output shape, dan parameternya. Maka didapatkan hasil seperti berikut. Selanjutnya di sini terdapat melatih model. Kita melatih model menggunakan data yang telah diproses dan juga menggunakan callback seperti early stopping untuk menghentikan pelatihan lebih awal jika performa validasi tidak membaik, serta reduce LRO and plateau untuk mengatur ulang learning rate secara otomatis. Model ini dilatih selama 20 epoch dan pada setiap epoch kita evaluasi performa pada data validasi. Ini ketika semua kode berjalan, hasilnya terdapat seperti berikut. Selanjutnya, pada blok 8 terdapat evaluasi performa dan model. Performa model. Setelah pelatihan selesai, kita evaluasi performa model dengan memvisualisasikan grafik, akurasi, dan loss. Kemudian kita melakukan prediksi pada data validasi dan menampilkan classification report serta conversion matrix-nya untuk melihat seberapa baik model membedakan tiap kelas. Hal ini penting untuk mengevaluasi akurasi model secara lebih mendalam, tidak hanya dari angka, tapi juga dari jenis kesalahan yang dibuatnya. Berikut ini merupakan hasil dari output akurasi modelnya. Pada bagian ini merupakan grafik akurasi. Kita bisa melihat bahwa akurasi training cenderung naik, turun, dan tidak stabil, dengan nilai tertinggi hanya sekitar 35%. Oke, selanjutnya akurasi validasi sempat naik drastis di epoch 2 dan 3, seperti berikut. Namun setelah itu turun tajam dan stagnan mendekati 0. Hal ini menandakan bahwa model ini tidak generalisasi dengan baik ke data validasi. Kemudian terdapat loss model di bagian kanan sini. Untuk bagian ini merupakan grafik loss menunjukkan bahwa training loss cukup rendah dan relatif stabil, namun validation loss tetap tinggi sepanjang epoch. Tanpa ada perbaikan signifikan, ini adalah indikasi kuat bahwa model mengalami overfitting, yaitu model terlalu cocok dengan data training tapi gagal mengenali pola pada data validasi. Selanjutnya di sini terdapat juga conversion matrix. Conversion matrix ini menunjukkan hasil prediksi model terhadap 5 kelas retinopati diabetik seperti mild, moderate, no DR, kemudian proliferate, dan severe. Namun dari matriks ini terlihat bahwa semua data diprediksi sebagai kelas no DR. Artinya adalah tidak ada retinopati, bahkan untuk kelas yang seharusnya mild, moderate, proliferate, maupun severe, contohnya 74 gambar, dari kelas mild diprediksi semua sebagai no DR. 199 gambar dari kelas moderate juga diprediksi semua sebagai no DR. Dan seterusnya. Kesimpulannya adalah model ini mengalami bias berat terhadap satu kelas dominan, yaitu no DR, yang kemungkinan besar disebabkan oleh distribusi data yang tidak seimbang, kemudian kelas weight-nya kurang efektif dalam mempengaruhi pelatihan, kapasitas model juga belum cukup untuk membedakan fitur antar kelas, atau augmentasi dan preprocessing masih belum cukup mendukung generalisasi. Demikianlah penjelasan dari proyek ini, dari awal pengolahan data hingga evaluasi model. Klasifikasi gambar menggunakan transfer learning. Semoga video ini bermanfaat dan membantu Anda memahami alur kerja dan pengenalan pola berbasis deep learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.